perkenalan. Nama saya Wildan Amrullah yang insya Allah akan menemani rekan-rekan di pekan ini. Dan untuk di pekan ini kita akan bahas kelanjutan dari yang kemarin. Kemarin kan lebih terkait function kan ya. Dan kemarin lebih kepada how to-nya. Tapi kemarin kan pakai ini ya, Visual Studio Code. Dan untuk di saya biasanya pakai Jupyter kalau nggak di Google Colab. Jadi untuk yang kemarin rekan-rekan yang merasa terkendala, misalkan belum eh, menginstall interpreternya Python, kemarin saya sempat udah lihat lagi ada beberapa yang belum ini ya, belum bisa dipakai ya Pythonnya di Visual Studio Code itu kan rata-rata karena interpreternya belum keinstall atau kalau udah keinstall belum di restart. Jadi perlu di restart terlebih dahulu. Untuk yang di bagian Google Colab ini meskipun di laptop kalian masih belum ada eh, apa namanya interpreternya, itu masih bisa langsung dipakai. Yang penting ada akun Gmaps, Gmaps apa? Google Google Drive. Jadi harus ada apa sih namanya? Harus ada Google-nya. Oke. Untuk hari ini kalau misalkan dari rekan-rekan ada pertanyaan, bisa langsung ini ya, jam in aja, langsung nanya. Karena di saya takutnya nggak kelihatan. Oke, ini saya izin off cam ya, biar eh ininya lebih cepat. Sebelum kita mulai, ini ada beberapa bagian yang akan saya coba untuk eh, review materi. Karena kemarin kan lebih kepada apa sih namanya, kepada penggunaannya langsung ya. Jadi ini ada beberapa materi yang kemarin belum masuk. Contohnya ada terkait input. Jadi input tuh fungsinya apa sih? Jadi input ini kayak ini kalian itu kalau misalkan ada itu kan ada namanya masukan ya. Jadi masukan ini bisa kita masukkan di sini. Jadi nggak perlu langsung tulis di code-nya atau di sel-nya. Jadi bisa langsung dimasukkan. Contohnya misalkan eh saya nulis ya. Ini biasanya ini karena UAS ya. Jadi saya coba tulis nilai UAS. Ini mumpung liburan, saya coba tulis ini. Oh ya, sebelumnya eh saya jelaskan dulu kalau untuk input itu biasanya sintaks awalnya itu tulisannya seperti ini. Input buka kurung, kemudian baru kita boleh pakai satu petik atau dua petik. Itu boleh. Misalkan ini. Oke, nilai UAS seperti ini. Nah, jadi ketika langsung di run atau kita bisa menggunakan kontrol barengan sama enter. Jadi kontrol plus enter itu nanti bakalan ini apa namanya keran. Dan untuk runningnya di sini ini menggunakan apa sih namanya menggunakan internet. Jadi kalau internetnya bagus ini bisa langsung kekirim. Nah, jadi maksudnya input tuh seperti ini. Nah, di sini nanti akan ada pertanyaan masukkan nilai UAS. Nah, nanti ini kita bisa masukkan ini 20. Jadi nanti untuk nilai UAS ke selanjutnya itu nanti akan tercermin 20. Misalkan ini ya, kita tulis nilai UAS. Nah, langsung tercermin 20. Di sini tertanda ada eh, tanda kutip. Ini ada satu. Maksudnya apa itu? Kalau misalnya tanda kutip yang ini, itu maksudnya kepada namanya string. Jadi kalau kalian buka di sini ya, buka di pertemuan satu, kemarin soalnya eh, ada bagian yang belum dibahas. Kayak ini tipe data. Ini ada yang integer atau bahasanya itu angka yang tanpa ada koma-komaan, desimal. Itu benar-benar nilai bulat. Itu integer.
kemudian ada float. Float ini yang ada koma-komaan, kemudian string. String ini lebih kepada kayak tulisan nama atau jadi dihitungnya bukan angka, tapi dihitungnya sebagai huruf. Contohnya kalau misalkan ini, tandanya meskipun ini angka ya, tapi kalau misalkan dia ada tanda kutip di sini, ini kan ada tanda kutip, itu tetap artinya string. Untuk tahu dia string apa bukan, ini coba kita eh, klik namanya type. Jadi type dari nilai UAS. Dia akan tercermin string. Jadi itu string. Kemudian dia ada kompleks. Ini kompleks ini yang terkait ada I sama J. Jadi nilai-nilainya imajiner. Kemudian ada boolean. Boolean ini yang true sama false. Yang nanti akan kita gunakan untuk yang eh, biasanya digunakan di if. Di bagian if. If. Atau bisa juga kemarin kan kita telah bahas terkait dev function ya, pakai dev. Itu juga bisa pakai boolean. Atau yang kemarin sempat ada yang bertanya terkait menggunakan while sama for loop, while loop. Itu juga untuk yang while itu nanti biasanya itu dia menggunakan boolean atau true atau false. Nanti akan kita bahas bareng-bareng. Untuk yang di sini kan string. Gimana kalau misalkan nilai yang di sini itu nilainya itu floating, float ya? Itu bisa. Jadi depannya itu nanti bisa kita kasih tulisannya float. Nah, ini di sini nanti baru tuh kita bisa pakai inputannya ini ini nilai total ya. Ini nilai UAS terus ditambah misalkan 10. Nanti di bagian bawah, sorry, begitu tambahkan. Sorry, sorry, sorry. Kita print di sini ada nilai total. Ini 10. Jadi seperti ini. Nanti akan muncul float. Ini yang terkait dengan eh input ya. Jadi yang kemarin yang belum dibahas. Jadi ada input dan output. Untuk output ini yang biasa kita menggunakan print, command print. Di sini nanti kemarin juga kita udah bahas terkait variabel ya. Jadi variabel itu yang eh seperti yang sebelah kiri nih. Ini variabel namanya. Nilai UAS, nilai total itu namanya variabel. Kemudian kemarin udah juga dibahas terkait dengan yang namanya beberapa yang nggak bisa digunakan sebagai penamaan ya. Ini kalau misalkan rekan-rekan mau nyoba pencet help sama keyword, di situ ada beberapa keyword yang karena udah dipakai keyword ya, jadi dia nggak bisa dipakai buat variabel. Jadi contohnya kayak lambda dan sebagainya itu nggak bisa dipakai gitu. Untuk interpreter kemarin juga sempat udah dibahas ya. Terkait penjumlah, pengulangan, perkalian, pembagian, perpangkatan yang menggunakan ini. Terus ada juga modulo. Modulo itu ini sisa dari pembagian BTW. Jadi 5 bagi 2 itu kan sisanya satu. Seperti itu. Di sini, oh ya, kemarin sempat ada belum dibahas parentis ya. Parentis itu tingkat mana aja yang dihitung duluan. Ada yang diawali dari dalam kurung, kemudian nanti baru masuk ke perpangkatan, baru nanti masuk ke eh, apa ya, pertambahan kurangan, tapi yang dipangkat ya. Kemudian ada perkalian, baru pembagian, baru modulo. Terus ini ada floor division. Floor division ini seperti ini, 5 bagi 2 itu kan 2 ya, 2 sekian lah. Di sini dia itu langsung diturunkan ke bawah gitu. Jadi contohnya nih, eh, kalau 5 bagi 2,5 kan. Kalau di sini for division itu dia langsung diturunkan ke bawah.
baru tambahan dan pengurangan gitu. Ini mumpung nunggu yang lain. Soalnya materi yang pertemuan dua cukup banyak. Jadi saya agak tarik ke belakang ya. Kemarin yang belum dibahas juga itu terkait list. Ini nanti akan kita gunakan terkait menggunakan list. Jadi list itu struktur data ya. Ini ada beberapa contoh. Ada yang list, ada juga namanya tuple dan sebagainya. Tapi yang biasanya yang bakalan sering kita gunakan itu biasanya list. Jadi list ini itu merupakan kayak kumpulan beberapa data gitu. Nanti ditaruh dijadiin satu. Dan di sini eh urutan ya, terkait urutan. Dia itu cara bacanya itu rada-rada unik. Untuk pertama kali dulu saya belajar terkait ini, itu agak pusing gitu karena antara sintaks diktanya itu cukup unik. Contohnya ini, kita pakai contoh list ya. Biasanya kalau misalkan hitungannya itu urutannya ini, BTW. Eh kalau misalkan depan ini bukan urutan yang satu, BTW, tapi nol. Jadi cara hitungnya saya itu biasanya sintaksnya itu ke nol, urutan ke berapa. Nah, itu biasanya kayak gitu. Kalau misalnya yang ada angkanya tiga ini. Tapi kalau misalnya satu, ini saya biasanya bacanya itu sintaks ke nol. Nah, untuk di sini, sintaks ke nol itu maksudnya di angka satu ini. Jadi yang untuk nol, jadi nanti nomornya sintaks nol, satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh gitu. Dan ini kan sintaksnya nol. Gimana kalau misalkan kita manggil beberapa angka gitu? Misalkan di sini, maksud saya yang tadi itu kayak ini. Biasanya kalau kita kepengen panggil urutan satu sampai ketiga, itu tulisannya kayak gini. Jadi kalau ini saya biasa bacanya sintas ke nol alias ke sini hingga angka ke urutan yang ketiga. Jadi satu, dua, tiga. Gitu. Caranya kayak gini bacanya. Kalau saya biasa gitu. Terus kalau misalnya bertanya, "Duh, kok ininya tetap tiga nggak dua gitu?" Ya, karena sintaksnya seperti itu. Cara jawabnya gitu sih. Kan ada beberapa interpreter yang dengan dan kita perlu untuk mengikutinya gitulah dan seterusnya. Jadi rekan-rekan nanti bisa pelajari untuk yang terkait ininya ya lebih dalam. Di sini ada list-listnya. Dan di sini juga ada yang namanya tuple. Tuple itu eh berbeda dengan si list. Kalau list itu akhirannya itu kan ini ya, ini agak lancip ya. Nah, sedangkan tuple itu fungsinya itu eh dia itu kalau misalnya kita bikin tuple, dia itu tidak bisa kita ubah ataupun kita tambahkan. Fungsinya biar apa? Contohnya kalau misalkan kita memasukkan beberapa data dan kita nggak ingin ketika ada orang lain memasukkan pas waktu misalnya contohnya data input di dalamnya, jadi dia nggak bisa nambah-nambah. Ya datanya cuma itu aja. Dan kalau misalnya mau diubah ya kita ubahnya langsung dari code. Nah itu fungsinya tuple. Dan ini mirip-mirip juga kayak yang di atas. Tetapi yang di sini dia nggak ada namanya kalau tambah itu namanya append. Append ataupun remove. Kalau di atas ini ada append sama remove. Kalau di sini nggak bisa cuy dipakai. Kalau dictionary ini sebagai seperti mapping. Di sini nanti kita akan mengenal yang namanya items. Items itu dalam artian keseluruhannya ini. Dan ini contohnya nih kita masukkan di sini ya. Ini udah berapa orang nih? 27. Oke. Keseruan di sini ya. Ketika di sini kita ingin memanggil keseluruhan
isinya ya atau itemsnya. Oke. Jadi items itu keseluruhannya. Dan kita juga akan mengenal yang namanya eh case. Case itu di bagian samping kirinya dan value ada di sebelah kanannya. Eh, kok nggak bisa? Berkali ini saya coba dictionary value. Coba kita lihat. Oh ya, kelebihannya di sini juga di Google Colab itu terkadang dia akan ngasih saran. Oh, saya kelupaan S. eh ada kelebihan untuk ketika di sini nanti dia bisa bantu untuk membenarkan. Contohnya di sini. Ini bisa kita cancel sarannya. Jadi ini kan punya kita dari sebelumnya. Yang warna hijau itu saran dia. Nah, ini kita bisa milih accept. Accept nanti dia bakalan cuma ganti langsung dijadiin ini. Kalau accept plus run, contohnya di sini tadi ya. Accept plus run, dia itu di diperbaharui dan juga langsung dilaksanakan. Ini cukup membantu sih kalau misalkan eh kayak tadi nih, saya kelupaan es. Nah, itu di sini biasanya cukup membantu. Oh, ternyata ini kurang es dan sebagainya. Dan seterusnya. Untuk yang terakhir, ini terkait set. Ini set ini kita ingin membuat set itu dalam artian ketika ada beberapa angka ya, di dalam satu, misalnya di satu list. Ini kan listnya ya. Kemudian kita ingin list tersebut, angkanya itu, ini contohnya, sorry, ini kan angkanya banyak nih. Kita ingin beberapa angkanya itu tidak muncul bersamaan. Nah, itu kita bisa gunakan menggunakan set namanya. Oke. Nah, ini kelihatannya seperti itu untuk yang eh materi yang pertama, untuk pertemuan kemarin. Ini karena kemarin ada beberapa bagian yang emang kurang dan sekarang kita bisa masuk ke dalam materi yang sesungguhnya di materi pertemuan kedua. Sebelum masuk sini, dari rekan-rekan, apakah ada yang ditanyakan terkait pertemuan satu yang kemarin? Bila ada, bisa langsung tanya aja ya. Oke, sekarang masuk ke materi yang sesungguhnya, yaitu materi yang pertemuan dua. Ketika kita lihat di sini, ini sekarang ya ada beberapa materi yang masuk di kemarin juga ya. Jadi terkait if, elif, dan juga else. Ini saya izin tampilkan urutannya. Di bagian if, elif, dan else itu kita mengenal yang namanya, kalau logikanya ini, rekan-rekan pernah ini gak bikin metodologi, dan ketika yes, apa yang dilakukan, dan no, apa yang dilakukan. Nah, itu logika operatornya itu kita menggunakan namanya if ini, function if. Dan function if ini ketika kita menggunakan satu itu kita cuma pakai if, tetapi ketika eh urutannya itu cukup banyak itu nanti kita bisa
menggunakan elif dan untuk sisanya itu nanti kita pakai else. Nanti perbandingan seperti apa nanti akan kita jelaskan. Jadi urutannya nih, misalkan ada satu prompt, satu code, ketika masuk dimulai, dia itu akan menjalankan if di atasnya terlebih dahulu. Ketika if ini misalkan yes, dia itu akan melaksanakan yang di if-nya itu. Tetapi bila mana if-nya itu ternyata salah atau no, dia akan melaksanakan if elif yang di bagian bawahnya. Dan elifnya ini akan bertanya apakah dia yes atau no nih. Kalau misalkan yes, dia itu akan langsung selesai, langsung dijalankan kondisinya if-nya itu. Dan kalau misalkan ternyata no, ya berarti dia akan melaksanakan else atau sisanya. Nah, contohnya seperti apa ini akan kita jelaskan. Ini mana nih? Tutor di bagian elif. Oke. Untuk salah satu contohnya ini kita bisa bahas terkait dengan sekalian nih ya. Kita bisa pakai dengan boolean ya. Jadi eh if elif else. Di sini misalkan kita punya angka nilai lah. Nilai UTS sekarang. Misalkan kita punya nilai UTS. Nilai UTS ini, misalkan nilai UTS-nya itu boleh lah 30. Di sini nanti akan kita coba apakah misalkan if itu eh apakah if itu nilainya di bawah biasanya 75 ya UTS ya. 75. Kalau 75 berarti kan tidak lulus. Gimana kalau misalkan nilainya 30? Jadi di sini nanti akan menjalankan tidak lulus. Tapi bila mana nilai UTS-nya itu 80, di sini tidak dijalankan. Kenapa kok tidak dijalankan? Karena dia tidak menjelaskan kalau misalkan di atas 75 itu apa sih? Nah, makanya setelah kita pakai if, itu kita perlu menambahkan yang lain, logika lain yang harapannya ke semua nilai yang ada di sini, yang ada di nilai UTS, kan biasanya 0 sampai 100 ya, itu terjalankan semuanya. Contohnya yang kedua itu biasanya terkait elif itu sendiri ketika nilainya itu sama dengan misalkan 75. Nah, kalau misalkan 75, misalkan kita kasih namanya lulus. Dan di sini kita akan masukkan lagi juga yang namanya ini ya. Kalau rekan-rekan kemarin sempat diajarkan terkait dengan Boolean. Boolean itu terkait true dan false. Dan metode true dan false itu ini masuk ke dalam logikanya itu sendiri. Jadi di sini kalau misalkan kita menggunakan kurang, kurang itu akan menggunakan seperti ini. Tandanya kurang seperti ini. Sedangkan untuk besar itu nanti akan seperti ini. Seperti pada umumnya. Tetapi kalau sama dengan dia itu harus pakai dua nih sama dengan. Karena kalau misalnya satu sama dengannya, itu kan sama aja seperti ini. eh Seperti pemrosesan satu A sama dengan B misalnya. Sorry, A sama dengan satu, A sama dengan B, B sama dengan B adalah E. E.
A9B. A9B. Oh, oke. Oh ya ini. Wah, ini gimana nih? Was not divine. Intinya ini, kalau misalkan sama dengan, itu sama aja pemrosesan eh perprosesan pertambahan atau yang sebagainya. Sedangkan kalau misalnya ini sama dengan ada dua, itu artinya sama dengan itu sendiri. Untuk yang tidak persamaan, itu nanti ada tanda seru dan juga sama dengan. Untuk yang lebih kecil sama dengan dan seterusnya, itu mirip seperti yang ada di Excel. Oke, sekarang kita kembali di sini. Yang di sini itu kan kita punya nilai UTS 80. Sedangkan di sini baru 75 ya. Jadi kita coba masukkan 75. Di sini akan diproses nih. Ternyata di bawah 75 kan bukan nih. 75 ini kan bukan di bawah 75. Dan dia itu nilainya 75. Pas di sini. Nah, itu akan proses. Gimana kalau misalkan nilainya itu 80, 75 ke atas. Ini kita bisa menggunakan dua cara. Kita bisa menggunakan elif kembali seperti ini. Eh, dia akan masuk ke bawah biar kelihatan beda. Atau kita juga bisa menggunakan else. Bahasanya else itu sisanya lah. Namanya. Jadi ini kita bisa menggunakan dua pendekatan. Bisa menggunakan alif di akhir atau bisa menggunakan else. Jadi terserah kita kita sih mau pakainya seperti apa. Dan di sini kita akan mengenal juga yang namanya eh kemarin kan kita sempat belajar yang namanya ini saya lupa ya. Kemarin sempat kita belajar apa enggak? Di sini ada yang namanya nested logical. Jadi nested logical ini itu if tetapi di dalamnya ada if itu sendiri. Ini bisa kita pakai studi kasusnya itu dalam masalah misalkan eh terkait pertanyaan ini eh kemerdekaan Indonesia. Kemerdekaan Indonesia atau ini barangkali kita pakai ini pertanyaan apa ya yang ada sangkut pautnya sama bulan dan tahun. Kelihatannya umur. Tahun lahir, sorry sorry. Tanggal lahir, tanggal lahir. Tapi ini tanggal lahirnya itu kita pakai bulan dan tahun aja. Ini kita bisa pakai INT. Kenapa kok kita pakai INT? Dikarenakan tanggal itu kan nggak ada koma ya. Jadi kok tanggal ya? Lebih tepatnya tahun aja deh. Kalau tanggal nanti terlalu panjang nanti. Tahun, tahun lahir atau ini kapan lahir? Tahun lahir ya. Oke. Di tahun lahir, terus di sini lebih tepatnya kapan tahun lahirnya gitu intinya. Ini bisa kita pakai ini. Masukkan tahun lahir Anda. Ah, ini bisa ketika kita udah masukkan input, kemudian misalkan kita tanya apakah dia itu lahirnya itu setelah atau sebelum kemerdekaan Indo. Ini kelihatannya cukup menarik nih, bisa kita pakai studi kasusnya. If misalkan kita pakainya tahun,
tahun lahir. Karena yang kita pakai ini ya, karena kita pakai variabel ini. Tahun lahir di atas 1945 titik dua, maka bila tahun lahirnya setelah 1945, kita akan pakai print nih. Printnya itu bisa pakai ini. eh di atas 1945 lahir setelah kemerdekaan. Nah, Indonesia. Kemudian ini kan di eh, setelahnya ya. Ketika udah setelah, berarti kan ada juga yang sebelumnya. Kita pakai alif tahun lahir. Eh, Sebelum 1945, berarti lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Sedangkan di sini ada juga pilihan als, lahir, bukan lahir nih, di waktu alif aja. Biasanya als itu pada umumnya ya, itu kita pakai untuk eh, ketika bahasanya apa ya namanya? Ketika inputannya itu salah, itu kita nanti menggunakan else itu untuk sebagai pemotong. Oh, ternyata inputannya salah dan sebagainya. Itu biasanya kita pakai else. Untuk istilahnya saya lupa istilahnya apa. Jadi seperti ini. Jadi kita pakai elif lagi. Tahun lahir sama dengan 1945. Lahir di saat kemerdekaan Indonesia. Kita coba terlebih dahulu ya. Ini terakhir kita pakai else. Print. Salah input. Oh ya, guys. Tadi kalau kalian lihat di sini ya. Ah, ini ada muncul tiba-tiba ada saran dari eh apa namanya? Google Colab untuk menampilkan langsung itu bisa pencet tab gitu. Jadi yang di tempat saya tiba-tiba muncul itu sebenarnya bukan copy paste dari saya sendiri, tapi tiba-tiba ketika kita nulis sedikit itu kadang-kadang dari AI-nya dari si Google Colab ini menyarankan apa dan apa itu bisa itu. Ini tinggal ditekan tab aja. Nah, nanti bisa kita berbau di sini. Nah, seperti ini. Kita coba misalkan 1945. Oke, ini ternyata eh seperti ini. Coba kita masukkan hmm, misal AB gitu, AS. Oh, ternyata dia gagal. Kenapa ini tulisannya AS ini gagal? Dikarenakan kita di awal udah ngasih input dan ditandai INT. Jadi eh dia itu cara bacanya itu dia nggak bisa nih karena ini kan string ya. Sedangkan kita butuhnya integer. Jadi dia nggak bisa gitu. Tapi kalau misalkan kita hapus, ini coba kita coba ya, bisa nggak sih? If elifnya berguna gitu. 1945. Ternyata dia nggak bisa juga. Kenapa? Karena di sini angka-angkanya ini dia itu integer. Sedangkan input ini dia itu string. Jadi mau nggak mau kembali lagi harus di depannya harus kasih tahu int atau float. 1945. Oke. Ini lahir di saat kemerdekaan Indonesia. Misalkan nih, rekan-rekan kepengen dia itu lebih detail masuk ke pada bulan. Kalau misalkan dia
Iya benar, kalau misalkan dia lahir di 1945, apakah dia pas banget di kemerdekaan apa enggak? Nah, itu juga bisa kita gunakan. Contohnya nih, ketika dia masuk ke Elif, yang di sini, dia itu akan muncul pertanyaan baru. Misalkan bulan lahir ya, kita kasih, eh wih langsung muncul. Ini kita perbarui coba. Ini bulan lahir. Bulan lahir, ini masuknya INT barangkali ya. Tapi masukkan bulan lahir Anda. Nah, ini contohnya sih kita kasih angka 1 sampai sampai dengan 12. Hmm. Kenapa kok kita kasih angka 1 sampai 12? Karena biar memudahkan, cuy. Jadi di sini nanti akan kita kasih tanda kurang lebih dan sebagainya. Kalau misalkan dia tulisannya huruf kan, kita nanti bakalan perlu memasukkan input input list yang tadi yang pertemuan yang satu tadi. Pertemuan satu list yang ini. Nanti listnya perlu dimasukin Januari, Februari, Maret, April, Mei dan sebagainya. Ketika dia nggak masuk di list tersebut, dia itu bakalan pas gitu. Itu bisa juga. Jadi untuk memudahkan kita pakai angka aja gitu. Jadi ketika if bulannya itu kurang dari kurang jika bulannya itu sebelum 8, sebelum 8 berarti dia itu kan pasti sebelum ya, sebelum kemerdekaan Indonesia. Kemudian ketika pas di Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh ya, Agustus, Agustus 8 ya. 8. Nah, itu nanti kita kasih lahirnya itu lahir tepat di saat kemerdekaan Indonesia. Oke. Satunya lagi, ini kita bisa pakai command else. Jadi nanti selain dari itu, dia itu akan tulisannya setelah gitu. Kok malah ini ya? Tab. Nah, kalau misalkan rekan-rekan lihat di sini, ini kan jaraknya if, elif, else-nya kok di sini. Ah, ini perlu dimundurin dikit. Kenapa? Jadi ini namanya itu eh operasi logika bertingkat. Jadi cara bacanya, ini kan inputnya. Nah, cara berpikirnya itu dia nanti if sama elifnya ini sama yang ini dulu, karena dia itu letaknya di paling depan ya. Baru kalau misalkan ternyata yang di atas ini bukan setelah 1945 atau sebelum 1945 tapi tepat 1945. Nah, ketika 1945, dia itu akan baru berpikir nih yang di sini. Itu fungsinya dari perbedaan jangkauan dari depan-depan nih. Itu fungsinya. Jadi kalau misalkan spasinya agak kurang, itu takutnya nanti nested logical operatornya itu tidak berfungsi seperti yang seharusnya. Sekarang kita coba enter, control enter. Coba kita masukkan 1945 langsung ya. Nah, ini baru dia langsung masuk ke sini nih. Karena yang ini bukan setelah, bukan sebelum, tapi tepat 1945. Itu nanti dia akan muncul dan bertanya, nah, masukkan tuh bulan lahir. Kalau misalkan kita masukkannya itu di 7, eh, kok, oh ya, sorry, sorry, kelupaan. Ini bulan lahir ya, parameternya harus diperhatikan, guys. Sorry, sorry. 1945. Ya, 7. Pas ya, lahir. Kemudian kalau misalkan kita eh ini 1945,
terus tepat di 8, dia akan berhenti di sini. Nah, gimana kalau misalkan kita isi dia itu, jadi sebenarnya ini kan nggak ada batasan ya guys. Ini kan else ya. Jadi kalau misalkan kita isi dia, ini sebenarnya kan lebih dari 8 ya, 20 pun dia pasti akan bahasnya lahir setelah kemerdekaan Indonesia. Gimana caranya kalau misalkan ini kita kepengen tepat nih, eh dalam artian nggak boleh lebih dari 12. Ah, itu caranya seperti ini guys. Ah, itu masuk ke materi selanjutnya, yaitu and dan juga or. Apa itu in dan or? Contohnya di sini. Kita coba. Oke, saya coba masukkan di sini. Di in dan or itu fungsinya seperti ini. Jika kita punya ini ya beberapa data data yang Boolean, misalkan hmm, ini dah 3 kurang dari 5. Ya ada n 0, misalkan ini saya ngisinya ngawur ya. 0 misalkan 0 lebih dari 10 misalkan ya. Dan di sini ada n 4 kurang dari 7. Dari sini, ini kan ada yang salah nih ya, tengah-tengah 0 kurang dari 10. Nah, di sini nanti akan membahas itu false. Kenapa false? Karena ini benar. Kok tengah-tengah salah? Karena semuanya kan n semua ya. Jadi semuanya harus benar. Kalau salah satu ada yang salah, berarti ya dia tetap false gitu. Sorry sorry. Kok gini? Copy paste, copy terus kita paste. Jadi misalkan kita ini jadikan gini, kita benarkan ya. Nah, nanti akan muncul tuh baru true. Gimana kalau misalkan di kasus yang ini, di bagian n-nya ini kita akalin nih. Kita ubah menjadi or. Ini sama ini or. Kalau salah satu ada yang benar, seharusnya kan true ya. Ini kan benar. Kita coba. Nah, ini jadi true. Kenapa? Karena kalau or, salah satu dari sini itu harus ada yang benar. Nah, kalau misalnya salah satu ada yang benar, ini kan benar ya. 3 kurang dari 5. Sedangkan ini salah. Nah, ini berarti udah dihitung benar, true. Baru masuk ke sini n. N. Di sini ada true, di sini ada true. Jadi akhirnya ya true. Nah, itu eh, cara kita untuk mempelajari yang and true. Sekarang kita coba perbaiki studi kasus kita ini. Menjadi kita nggak bisa memasukkan angka yang lebih dari 12. Nah, ini misalkan eh ini INT ya. NT, kemudian kita bisa kasih sintaks alif bulan lahir, ini di mana bulan lahirnya itu eh gimana ya? Oh ya, di atas sama dengan, ini sama dengan, sama dengan di setelahnya. Lebih besar dari sama dengan 9 N di bawah kurang sama dengan 12. Gini kan ya. Nah, jadi nanti hanya bisa di 9 sampai 12. Oh ya, ini karena ini 8 9 ini 9 12. Coba kita pakai.
Ini 1945. Kemudian kita coba isi 12. Ah, pas. Ya setelah. Gimana kalau misalkan di sini terus kita isinya itu eh lebih dari 12 ya, misalkan ya. Misalkan 20. Nah, dia nggak bisa bekerja. Kenapa? Karena eh dia nggak masuk di sini ya. Jadi nggak ada yang membahas eh di atas 20 itu apa. Ini biar lebih perfect, kita tambahkan else. Ah, fungsinya else itu sebenarnya. Print setelah input bulan. Kayak gini, biar enak ya. Bulan cuma cuma ada 12 bulan. 1945, 20. Ah, cuma ada 12. Ini fungsi dari and maupun or. Jadi ini biasanya kita emang sering pakai sih. Jadi kalau misalkan ada logika-logika yang menggunakan and dan or. Terus apa lagi ya? Ini udah in and or. Ini juga kita udah bahas. Oh ya, ini sekarang saya ingin menjelaskan terkait dengan eh, output. Gimana cara kita menampilkan output dan juga eh, ada apa sih namanya, ada angkanya gitu. Ini bisa kita gunakan di sini. Contohnya eh apa ya? Saya coba pikir-pikir apa yang enaknya kita jadiin tulisan. Barangkali ini pertambahan aja ya. A sama dengan hmm, oke, 1 tambah 3. Biasanya kalau di sini kita kan cuma pencetnya print A gini kan ya, buat nampilkan hasilnya ini. Gimana kalau misalkan kita ingin menampilkan bahwasannya eh, ada tulisan-tulisan yang lain gitu, keterangan yang lain. Maksudnya kayak gimana? Ini saya coba. Ini terkait cara untuk output nih, BTW. Kan di sini print ya. Terus di sini setelah itu kita bisa pakai anak panah gini. Oh ya, ini sorry, ini kelupaan nih. Hmm, ada ini ya. Gini. Ini kemudian hmm, ada F print. Oh ya, F ini bisa pakai ini. Biasanya saya pakai ini. Kemudian nilai. Misalkan kita tulis stringnya ya, penjelasannya. Total jumlah. Total penjumlahan. Kemudian kita bisa pakai dalam kurung tapi yang rada ini A gitu. Nah, gini kita bisa menggunakan munculkan ini. Ini. Jadi kita bisa menunjukkan penjelasan beserta juga angkanya. Dan di sini ada beberapa formatnya lain. Bisa yang menggunakan print, terus F, terus ini. Ada juga yang dia menggunakan hmm, menggunakan yang pakai format ini. Oh ya, ini ada tulisannya. Ada yang pakai format itu. Nih, F kita coba ini ya, pakai ini. Total ininya A-nya dihilangin, terus di luarnya ada
Format A. Oke. Eh, ini titik. Coba kita lihat apa yang salah di sini. Format titik A. Oh, astagfirullah. Nggak ada F-nya ya. Mm-mm. Nggak ada F-nya. Jadi yang, sorry ini ya, saya ada salah karena biasanya saya pakai yang formatnya di atas, bukan yang bawah. Karena yang di atas itu formatnya itu nggak perlu tambah-tambah ini di belakang. Jadi lebih praktis biasanya saya ini pakai ini. Ini cara untuk salah satu ini ya, cara untuk output. Oke, ini kita bisa masuk ke materi yang selanjutnya nih, in dan juga not in. Karena ini cukup ini sebenarnya cukup agak kompleks ya, masalah in dan juga not in. Ini saya kasih contoh, misalkan ini ada di suatu kelas ya. Di kelas itu kan biasanya ada absensi tuh ya, absensi. Terus kita pakai komponen list dengan setiap datanya itu kita pakai string. Misalkan ini pertama itu ada Wildan, kemudian ada body. Misalkan di kelas itu ada 3 orang ya, 3 body, terus satunya lagi Rizky. Ketika ada ini, kita coba dari list ini menanyakan siapa yang termasuk di dalam absensi dan siapa yang bukan gitu. Contohnya nih, di if, apakah if Wildan itu ini langsung muncul nih. Wildan ini apakah Wildan masuk ke dalam absensi? Bila ada, dia jawabnya print. Bila tidak ada, dia tidak hadir. Dia hadir. Kalau misalkan nih, Wildannya ini saya hapus, hapus di sini. Oh ya, ini selain else ini bisa ada pengganti yang lain. Ini saya coba ini ya. Ini tidak hadir. Kenapa? Karena Wildan ini udah tidak ada di absensi. Pengganti else yang di sini, dia ini bisa digantikan dengan menggunakan elif yang artinya not in. Dia bisa pakai ini atau bisa pakai ini. Hmm. Elif, misalkan Wildan not in atau tidak termasuk dalam list gitu, absensi. Dia itu tidak hadir. Coba kita. Nah ini baru tidak hadir. Nah ini eh salah satu fungsi dari in maupun juga not in. Tapi yang di bagian yang cukup eh ini sih cukup simple. Nah, ini yang terkait in maupun not in. Nah, untuk penjelasan yang lainnya, ini rekan-rekan bisa coba untuk di lain. Di sini juga sempat kita bahas random import random, tapi saya rasa emang jarang sih kita pakai random, jadi kita paskan. Untuk pengenalan ya, ini import random ini sebenarnya fungsinya itu dipakai buat pilihan random. Nah, ini contohnya, oh ini ya, misalkan nih saya menggunakan nama FT ini ya. FT di sini ada beberapa apa namanya departemen. Kemudian saya ambil nih import random. Nah, dari report random di sini nanti akan tanya apakah departemen itu masuk apa kagak gitu. Jadi ini buat ambil random aja, random choice di sini.
Random choice dari FT. Kita lihat ya, contohnya dia nanti hasilnya apa. Kok FT? Eh, nah di sini ternyata dia ngeprintnya itu depth-nya itu dia dapatnya DA. Jadi random choice yang di sini dia itu cuma mengambil satu aja. Oh ya, di sini ada namanya import ya. Import ini mengacu pada yang namanya library. Jadi library itu kalau yang rekan-rekan kemarin pernah sempat belajar itu ada namanya salah satu yang sering dipakai itu library math. Nah, di sini ada yang namanya library random. Ini buat ini sih, buat undian. Nah, ini yang sempat ini konsep dasar dari sorry to say ya, ini bahasanya agak radikal. Judi online. Judi online itu di sini itu dia pakainya itu import random, ya di mana dia nanti lebih ada pendalaman lagi yang menampilkan berapa persen muncul menang dan berapa persen dia itu kalah. Nah, ini maksud dari random itu ini. Nah, ini misalnya ini ada import random, ini print depth. Ah, gimana kalau misalkan dari print depth ini, sorry, dari depth yang dipilih dari fungsi random. Jadi ini random dengan ini ada library random dan dia memilih salah satu dari FT. Itu cara baca itu. Bila mana if dari randoman yang dihasilkan depth-nya itu ada di FT. Oh ya, karena dia ada di FT ya, biar lebih random lagi. Jadi biar ada termasuk dan maupun tidak. Ini kelihatannya perlu masukin ini juga sih ya. Tambahin fakultas lain. Di sini untuk menambahkan satu list dan list lain itu bisa. Ini yang pembahasan yang tadi itu list. Eh, ah, ini bisa ditambahkan. List itu bisa ditambahkan. Kalau dia tapel dia nggak bisa. Jadi diingat ya, kalau kalian ke pen list ujungnya ini kotak. Jadi FT FMIPA. Oke. Biar random dan juga termasuk. Nah, jadi random choice-nya itu diambil dari eh apa namanya? List yang hasilannya itu dari FT ditambah FMIPA. Jika ini sekarang ini kita bertulis di sini. Jika if the di dalam FT berarti coba ini. Saran dari si Google Colab dia nyaranin seperti ini. Ini fakultas teknik. Oke. Nah, ini kita juga bisa pakai in atau di sini kita bisa menggunakan not in tapi ini FT. Nah, ini jadi ada rekan-rekan bisa nyoba dan explore lebih dalam terkait dengan in dan not in. Nah, misalkan di ini ya, di random ternyata dia dapatnya Departemen Fisika adalah fakultas ini. Karena dia bukan not in. Jadi eh, ada banyak jalan menuju Roma lah ya bahasanya itu. Ini kalau bisa pakai not in, tapi yang di FT atau ini bisa dari in, ini F MIPA atau biar lebih simple lagi tulis aja else gitu. Ini ya kembali ini ya terkait logika ya. Sekarang kita masuk ke dalam ini ada bahasanya built-in function. Ini yang udah ada di sini sih. Ini misalkan ada function, terus kemudian kita ingin mencoba untuk menampilkan min, max, dan len. Len itu length, panjangnya. Tapi yang sayangnya di sini tuh kita belum ada average. Coba kita lihat kali ya di sini dulu.
Ini min dari usia, ini aja, min usia, max usia. Ini ada len usia. Ke semuanya ini ketika di enter. Oh ya, oh ya ini tulisannya min max dan len. Nah, kalau misalkan kita pencet tapi nggak ada print-printnya ya, itu artinya yang ke print itu cuma di bawahnya aja. Kalau kepengen semuanya di print, depannya itu harus ada print. Nah, seperti ini. Jadi semuanya harus ada print. Baru di Control Enter. Nah, di sini akan terlihat minnya itu 17, ini 60, dan lengthnya atau jumlahnya ini ada 5. Coba ini kita penasaran nih. Kalau di Excel kan itu ada mean ya. Mean usia ada nggak? Nah, di sini nggak ada. Kalau di sini kalau mau mean average itu harus ini sih, harus bikin sendiri. Cara pertama itu bisa bikin sendiri ya. Contohnya average itu kan sama aja ini ya, eh, sum atau keseluruhan dari usia ya. Oh ya, sum itu juga bisa, ini bisa dilakuin. Dikurangi apa? Dibagi sama jumlahnya atau length-nya. Nah, itu baru bisa nih. 36,2. 36,2 ya. Oke. Terus kalau misalkan yang kepengen langsung jadi, itu kita perlu import sih. Tadi saya sempat coba cari importannya, ternyata ada yang namanya import statistik. Di import statistik ini kita bisa pakai nyoba nih. Misalkan kita menggunakan eh, variabel average dari statistik, dari library statistik kita ambil function min dari variabel usia. Ini usia ini, maksudnya list yang dari usia. Kita bisa langsung mencet average-nya. Nah, jadi bisa nih, bisa ini atau bisa ini. Kalau ini yang versi yang nyoba ngitung-ngitungnya, ngambil rumusnya, ini kita pakai built-in yang ada di sini, built-in functionnya dari library. Sekarang kita coba masuk ke function yang lain nih, bukan function, jatuhnya library, sorry. Library dari math. Kemarin kan kita udah bahas terkait math itu ini ya, kalau misalkan pakai pi itu pakai math. Tapi ternyata nggak cuma pi aja. Ternyata kita bisa pakai import math ini ke dalam beberapa studi kasus. Contohnya ketika ini kita perlu ini ya, import math dulu. Import math, kita perlu mencari nilai dari eksponensial dari satu. Atau kalau rekan-rekan pernah tahu, E pangkat satu. Ah, E pangkat satu. Coba nanti kalian coba cari sendiri. E pangkat satu. Nah, untuk E pangkat satu, di sini tuh bisa nih pakai di sini. Jadi nilai selain dari nilai pi, itu bisa pakai eksponensial. Jadi eksponensial atau E pangkat satu itu nilainya 2,7 sekian. Kalau ini materi yang kemarin ya, kalau misalkan dari nilai ini kepengen kalian eh kepengen lebih kecilin lagi, itu nanti yang pakai titik dua terus titik F itu. Misalkan ini aja deh, max EP. Hmm, Mana caranya?
Oke, MSEP titik dua titik misalkan kita 3F. Pakai ini bisa? Wah, gimana ya caranya? Kita coba tanyakan sama ChatGPT. Kira-kira gimana nih? Oh ya, sorry, kelupaan ada F-nya. Ada print F max ini, terus nanti ada ini. Jadi eh bisa juga dipakai ini, tambahkan ini. Selain dari eh pakai nilai mencari eksponensial dari satu, itu kita juga bisa pakai eh akar-akaran kuadrat. Nah, kalau di sini kalian bisa lihat ini ada SQRT ya. Atau kalau misalkan mau eh apa sih namanya? Mau yang lebih manual, itu bisa juga pakai kan namanya akar itu kan pangkat pangkat ini ya, pangkat pangkat per. Itu juga bisa di sini. Kita coba. Nah, sama aja SQRT. Pangkat seper. Pangkat seper. Atau kalau misalnya kalian mau nyoba pangkat yang lain, pakai bisa pakai ini atau SQRT. Tapi enaknya sih ini sih. Karena pangkat-pangkatan kan di seper-seper kan bisa jatuhnya eh diakar-akarin. Jadi bisa seluasa mungkin. Nah, kemudian di sini kalau rekan-rekan lihat di sini ada namanya trigonometri ya. Kalau trigonometri itu kan jatuhnya ke derajat. Auto derajat di Python ini mirip kayak Excel. Kalau misalkan kalian tidak mengubahnya menjadi radian, nanti nilainya bakalan hancur. Jadi harus banget diubah angle-nya menjadi radian. Apa itu eh ngubahnya menjadi radian? Misalkan kita pakai angle-nya 45 kali. Nah, kalau misalkan ngubah ke radian, radian, degree aja. Ini ada contohnya tuh ternyata. Degree. Radian. Radian itu degree dibagi dengan 180 dikali pi. Pi. E bagi pi A. Ketika di sini kan kita udah mengubahnya menjadi eh, radian ya. Ini baru kita bisa masukkan ke dalam, misalkan kita mau nyari nilai cos, tan, dan sebagainya. Ini baru bisa tuh kita pakai di sini. Misalkan cos, sin, tan. Sin dari ini, cos. Cos aja deh. Kita coba cos. Kita pakai radian. Oke. Terus kita biar langsung tampilin. Kita bisa. Oke. Ini nanti langsung jadi seperti ini. Atau yang biasanya yang kita tahu cos 90 hasilnya nol. Nah, di sini nolnya tulisannya seperti ini. Jadi E pangkat min 17 sekian. Jadi di sini nggak bisa nol. Kalau 30, seperti itu. Kemudian kita sekarang coba masuk kepada function void. Function void ini benar-benar mirip ini sih, kayak print-printan aja. Tapi biar ada tambahan baru, saya ingin mengenalkan ke kalian terkait dengan bila kita kepengen bikin tulisan dan dia itu misalkan panjang dan bergaris-garis, selain pakai print-printan ini, kita juga bisa menggunakan yang namanya eh, ti- titiknya itu ada tiga nih, bisa titik juga atau ini tanda apa ya, tanda petik tapi tiga. Ini kayak gini bisa nih.
Ah, bisa kayak gini. Senang bertemu, mulai belajar, terus ini Hello World. Jadi eh kalau mau rapi sih pakai yang ini atau ini coba. Nah, bisa ada pakai pimpinan ini ataupun boleh pakai yang bawah. Untuk dev function ini benar-benar eh, nggak ada pertambahan dan pengurangan. Sedangkan tuh ada pertambahan dan pengurangan ini mirip yang penjelasan kita yang kemarin tuh, yang sempat dibahas sama Mas Bodi. Nah, untuk yang terkait ini, palingan saya ingin menambahkan penjelasan terkait function yang opsional argumen. Karena kalau misalkan di sini yang fruitful yang function ini cuma kalau misalkan kita ada pertambahan, misalkan ini ada ini ya, fx, di mana fx-nya itu keterangannya di biar enak kita coba tambahkan di atas. Oke, kita ah kalau misalkan ada persoalan ini persamaan ini, ya kita coba bikin def fx sama dengan 2 kali x pangkat 2 ditambah 3 kali x tambah satu. Ini ada result, di sini ada result, return result. eh ini ingin buat recall ya, untuk recall rekan-rekan. Jadi return ini sebenarnya ini menunjukkan timbal balik dari ketika kita menggunakan def. Ini ada def, terus habis itu ini kan akan mengerjakan ini. Dia ketika udah dapat jawabannya, ah kita kepengen balasannya apa sih? Itu maksud yang ingin diberikan. Nah, contohnya kalau di sini return, kita ingin jawabannya itu result. Atau di sini bisa tulisannya result langsung atau bisa iniin print result. Bisa sama aja ketika ditambah kan. Nah, ini. Oh iya, soft lock. F1. Nah, jadi seperti ini. Ini kan function biasa. Nah, sekarang kita masuk ke optional argumen. Optional argumen di sini yang seperti yang dijelaskan yang kemarin ada yang menggunakan biasanya sih enaknya itu kita biasanya pakai if gitu. Di sini yang keunikan yang ada di sini tuh misalkan kita ambil studi kasus yang kayak kemarin terkait dengan hmm, barangkali satuan kali ya. Karena kemarin kan udah kita bahas terkait lingkaran. Barangkali enaknya sekarang coba kita jadikan satuan di if. Di import, terus def, misalkan kita ingin mengubah satuan. Satuan itu kan biasanya kita pakainya kan eh, kalau yang British kan inci. Kalau kita kan senti sama meter. Coba kita memasukkan misalkan ini satuannya ini misalkan S kali ya. Satuan ini S, terus ini maka jika if jenis, misalkan kita masukkan, ini kita masukkan string ya, CM, dia akan mereturn print, misalkan masuk F, eh, satuan sama dengan eh, S senti. Ini kalau misalkan if yang ini. Kemudian, eh
Kalau yang elif, jenisnya itu sama dengan itu inci. Wah, itu nanti masuk ke rumus nih. Inci itu, ini ya. Oh ya, 2,54. Oke, 2,54. Berarti F satuan S ininya kita ganti inci karena mengacu ke sini ya, sama dengan inci. Oke. Kalau ngambilnya tulisannya yang lain, kita bisa ngasih jawaban returnnya, printnya masalah input tapi belum dimasukkan satuan. Oke, konversi satuannya. Konversi satuannya. Oke. Sekarang misalkan masuk ke sini, sentimeter 100. Nah, di sini kan nanti akan muncul 100 ini. Kalau misalkan kita masukkan inch, satunya inch. Fungsinya si def ini opsional itu sebenarnya ini sih. Jadi bila mana kita masukkan def, kan def ini kan kita masukkan sendiri nih. Sorry, ini siapa yang nyoret nih? Aduh. Ketika kita masukkan ini, jenisnya yang ini, nanti akan bekerja. Dan untuk yang bikin function ini, penjelasan jenis dan S-nya ini, satuannya, itu boleh diotak-atik. Jadi emang dev ini tuh emang yang sesuka kita sendiri. Contohnya kayak gini. Misalkan gua nggak mau nih yang depannya itu jenis, tapi satuan. Terus baru yang selanjutnya ini ada jenis. Ini boleh, tapi harus komit ketika kita di akhir itu jangan tetap tulisannya ini satuan ini contoh ini ya. Ini pasti akan nggak benar, tapi harus diubah menjadi yang def yang ini yang penjelasan yang kita itu di 100 ininya misalkan CM. Jadi seperti itu. Jadi emang fungsi def ini eh semau kita mau depannya yang satuannya di akhirnya baru jenisnya itu emang semau kita. Jadi kalau misalkan ke rekan-rekan lihat di sini kok pilihan true all fast-nya kok di bagian akhir ya boleh-boleh aja karena emang si pembuatnya ini stylenya kayak gini. Tapi yang kalau yang kemarin kita pelajari kan depannya jenis, belakangnya baru angkanya. Jadi kalau saran saya ya, kalau udah mengambil satu format, yang lain jangan diubah-ubah. Takutnya nanti pas waktu nyari orang lain, bukan nyari orang, apa maksudnya ketika kita bikin terus ternyata salah. Jadi biar tahu, oh ternyata bukan biasanya bukan di situ. Gitu. Oke, barangkali untuk penjelasan terkait materi kita di pertemuan 2 cukup cukup dari ini. Dari rekan-rekan apakah ada yang ingin ditanyakan sebelum masuk ke tugas tes. Untuk masalah tugas apa ya, materi ini bisa ambil di ini ya di link tersebut. Nanti tinggal ambil aja. Tapi dimohon jangan diotak-atik ininya. Jadi saran saya langsung di download.
IPWNB. Ketika udah, nanti baru dimasukkan ke draft kalian, draftnya kalian sendiri. Jadi nanti tinggal otak-atik sendiri bisa tuh. Ya tuh, contohnya ini. Ini cara penggunaannya mirip kayak Google Drive pada umumnya sih. Apakah ada pertanyaan? Kelihatannya nggak ada ya. Bila tidak ada, barangkali akan saya jelaskan terkait dengan tugas dua. Tugas dua ini pertama yaitu terkait bikin BMI atau Body Mass Index. Ini eh, bisa kalian masukkan terserah itu menggunakan tinggi sentimeter atau meter. Kalau di sini saya pakai sentimeter. Terus di sini ada berat kilogram. Nanti untuk tulisan BMI atau Body Mass Index, ini cara hitungnya itu berat badan dibagi dengan tinggi badan dipangkatkan. Di sini ada keterangan pertama eh, 18,5 ya. 18,5 di bawah. Berarti kita pakai yang ini. Mana nih? Sorry, sorry, sorry. Kurang ini. Bukan ini. Kurang dari 18,5 berarti kurang berat badan. Kemudian di atas 18,5. Ah, ini di atas ini di atasnya itu pakai sama dengan ya. Di atas sama dengan 18,5 sampai dengan 24,9. Nah, jadi di sini nanti rekan-rekan perlu pakai N juga. Mana ini N N N N N N. Ah, jadi nanti dia perlu pakai N. Dan N-nya yang di akhir ini kan 24,9. Nah, 24,9 ini jangan pakai sama dengan, tapi pakai yang tanpa sama dengan. Tanpa sama dengan, kurang ini. Kurang dari sama dengan. Kemudian nih X, ini misalkan X ya, misalnya X di atas sama dengan 24,9 sampai kurang dari 24,9. Nah, baru dia di bawah ini lebih sama dengan 29,9. Jadi nanti bakalan pakai ini. Dan jika jika ini A. Kalau di sini ada saya jika maka berarti kan rekan-rekan perlu pakai cara if-ifan. Nah, tadi mana? If-ifan. Function if. Nah, itu nanti bakalan if, elif, else itu sangat perlu banget sih. Nanti untuk contohnya nih nanti akan saya tampilkan. Ini kemudian tugas kedua itu bikin kalkulator perhitungan dasar. Nah, nanti kalian ngirimnya di ini aja format IPA WNB. Jadi nanti bisa ditulis soal jawaban juga gitu. Misalkan ini nanti tulis soal pertama, soal pertama, soal pertama, terus teks kayak gini. Kemudian nih ada baru code gitu. Terus habis itu soal kedua. Oh ya BTW ini kalau kemarin belum dibahas ya. Jadi heading itu di sini itu pakai pagar. Kalau pagarnya sekali itu tulisannya itu headernya lebih gede. Kalau mau lebih kecil sub header gitu atau sub header. Nah itu pakai ini ya, pakai ini pagar. Nah, fungsi pagar nanti kalau misalnya yang header paling besar ketika dipencet, sub-subnya bakal hilang. Nah, ini nanti eh, nanti kalian rekan-rekan perlu bisa pakai ini gini nanti bisa terus habis itu jawabannya nanti biar lebih rapih gitu.
Ini saya coba rapikan. Tugas, oke. Nah, ini kan tadi ini sub kayak. Jadi ketika ini saya pencet, duanya bakal hilang. Jadi fungsinya itu. Di sini kalau mau kalian mau ekspor, boleh silakan. Ini termasuk ini bisa juga bulut-bulutan. Nah, nanti kalau saran saya nanti ini ya bikinnya kayak gini jadi biar lebih rapi. Ini soal pertama ini, soal kedua dan bawahnya code-code-nya. Itu untuk tampang untuk caranya seperti apa nih? Saya coba nanti tampilannya seperti ini. Wait. CD Python kita buka yang soal pertama tentang BMI ya. Nah, nanti ini bisa nih awalnya dikasih Spring kayak selamat datang di kalkulator BMI. Nah, di sini nanti ada tampilan input, terus inputnya kalau bisa sih float ya. Jadi biar enak, jadi kayak ada koma-komaan karena berat ya. Berat itu kan float ya. Ada berapa koma, itu bisa di sini. Misalkan berat saya ini 78. Tinggi saya 175. Oh ya ini kalau di saya ini dalam bentuk meter. Udah kurang badan. Ternyata ini. Sorry. Biar enak ini. Karena saya ini met meter. Saya ini 175. Gitu. Atau bisa juga eh, yang di bagian sekarang di bagian kalkulator sederhana. Nah, di sini salah saya kalian bisa menggunakan function input. Jadi kalau di sini saya menggunakan ini print, tapi yang ini pakai yang print yang ini, sorry, mana nih? Yang ininya ada tiga tadi komanya. Mana ya tadi? Wah, udah saya silang. Nanti saya tampilkan lagi dah. Mana ya? Wah, itu ya inilah nanti bisa dipakai buat ini apa print-printan. Terus print selamat datang di kalkulator ini ada print pilihan ini. Ini untuk urutannya satu 2 3 empatnya itu eh, terserah kalian mau gimana. Kalau saya urutannya kalau if-nya satu, nanti misalkan di sini nanti kan ada pakai if-ifan ya. If-nya itu eh, misalkan eh, operasinya. If operasi sama dengan satu, berarti nanti ininya operasi sama dengan A tambah B gitu. Kalau kurang, berarti A kurang B dan seterusnya. Jadi nanti pakai if-ifan. If, elif, dan sebagainya. Dan di sini, ini saya juga ketika saya masukkan A misalkan ya. A ya kan di sini enggak ini. Nah, ini pun tidak valid, silakan pilih ini. Jadi selain dari if-ifan, ini saya di bawahnya juga saya kasih else. Bukan di sini ya, tapi else yang paling ujung. Fungsinya buat apa? Biar ngasih tahu kalau inputnya salah, ya silakan coba operasi yang lain. Nah, itu juga. Jadi istilahnya itu nanti eh nggak bisa pilih selain dari yang ada di sini. Contoh ini kita pakai pengurangan ya. Ini 5, ini satu, jadi 4. Nah, kalau saya tampilan ini, jadi hasil, jadi nanti pakai ini print, mana tadi? Print, terus habis itu yang ada FF-nya tadi. Wah, ini saya kehilangan. Oke, itu barangkali untuk tampilan tugasnya, kalkulator sederhana dan juga
Hmm, BMI kan waktu BMI. Dari rekan-rekan apa ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan ataupun materi? Mana ya? Oh, astagfirullah. Ini hands on ini di sini. Jadi nanti pakai pimpinan ini untuk penugasan satu dan juga penugasan dua. Gitu. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Bila tidak ada, oh, Wardi. Berarti nanti tugas kedua itu pakai Google Colab, bukan Python ya? Ini, ini barangkali buat pengingat ya. Jadi Python itu namanya interpreter. Jadi interpreter itu namanya Python. Python itu interpreter. Oh, ini Mbak, materi. Ini materinya Mas Budi kemarin. Jadi Python itu adalah interpreter. Jadi kayak Excel itu interpreter. Jadi itu dia itu mengartikan dari code, suatu code. Ah, sedangkan Google Colab, Jupyter, terus habis itu ini Visual Studio Code, itu namanya environment. Environment. Untuk environment-nya digunakan, itu sebenarnya terserah kalian. Bisa pakai Jupyter, pakai Visual Studio Code, ataupun Google Colab. Tetapi yang penting, eh, yang kalian save, itu filenya IPYNB. IPYNB itu modelannya seperti ini. Nah, ini kalau nggak salah kemarin sempat dibahas sama Mas Bodi. Emang tampilannya itu beda ya antara ini Google Colab, terus Visual Studio Code ataupun Jupyter. Ini tampilan Jupyter. Tapi sebenarnya isinya sama aja gitu. Yang penting pas waktu dimasukin itu IPWNB. Semoga menjawab ya Mas Wardi. Apakah udah terjawab? Seperti tugas yang kemarin ini saya belum lihat nih apa IWNB. Nah, ini kan IPWNB. Kalau misalkan rekan-rekan pencet di sini terus diklik kanan, kalau di sini di di Google Colab pencet tet, itu nanti jatuhnya nanti masuk ke Google Colab langsung. Gitu. Seperti di sini. Ketika kita pencet di sini, terus nanti diklik kanan, open with Google Lab. Jadi bisa apa sih namanya fleksibel untuk cara bikinnya gimana? Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Bila tidak ada, saya coba kirimkan absensi ya. Jadi rekan-rekan bisa mengisi link absensi. Alhamdulillah udah ada banyak yang hadir nih 29. Saya tunggu untuk mengisi absensinya. Absensi ini digunakan untuk penilaian ya, penilaian siapa yang akan mendapatkan sertifikat dan juga nanti eh, bagi rekan-rekan yang mengisi apa yang mengerjakan PR dan juga hadir sampai selesai nanti akan mendapatkan 0,5 setengah lah, setengah dari SKS. Jadi kalau misalkan rekan-rekan di semester ini ambil dua, itu udah dapat satu SKS. Oke, barangkali itu untuk materi. Mas, maaf, Oke, silakan. interupsi. Ada apa, Ini Mas? absennya kayaknya yang kemarin ya, Mas. Soalnya mau ngisi udah diisi tulisannya. Oh, nggak bisa berulang ya? Iya, harus bisanya ngedit doang. Nggak bisa diisi lagi. Wah, oke, sip. Kalau gitu ini aksesnya foto aja deh. Di kita on cam aja, nanti akan saya isi.
Soalnya itu yang membuatnya itu dari teman-teman rekan-rekan dari DTM. Jadi yang akan saya sampaikan ke DTM biar mereka yang inputin. Ayo bisa di on cam. Untuk namanya dimohon namanya sendiri masing-masing ya. Jangan itu ada Anissa Vela. Ah, oke. Sip. Namanya nama sendiri, sendiri-sendiri. Jadi biar enak juga untuk ini. Oke, aman-aman aman. Kalau lagi terkendala yang penting namanya nama sendiri ya. Siap. Oke, kalau gitu saya aba-aba untuk fotonya. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, untuk slide satu udah. Sorry. Tar dulu, tar dulu. Kemudian sekarang slide kedua. Satu, dua, tiga, cheese. Oke, siap. Saya cek dulu. Oke, sip. Makasih untuk rekan-rekan yang sudah bisa hadir pada sore hari ini. Bila ada kendala atau saran kritik bisa disampaikan kepada kami. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Salam sehat semuanya.